Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak Riza dan Bu Rinda. Semoga sehat selalu semuanya. Oke, pada hari ini kita akan melaksanakan prasupervisi sebelum kita melaksanakan kegiatan praktek kucing Bu Rinda ya. Pak Riza juga. Nah, di dalam LMS itu kan terdapat rubrik penilaian sesi demonstrasi kontekstual, yang mana kita harus melaksanakan prasupervisi, kemudian nanti observasinya itu kita praktik kucing itu, dan yang terakhir adalah pasca percakapan kita sebagai coach maupun kucing dan juga sebagai pengamat. Nah, nanti kita rolling di antara bertiga itu melakukan proses kucing ini, yaitu salah satu dari kita nanti ada yang menjadi coach, kemudian kucing dan juga pengamat secara bergantian. Namun sebelum lanjut ke kegiatan tersebut, kita akan membahas di materi prasupervisi. Di sini kan ada 4 nih yang harus kita laksanakan dari penilaiannya. Dan penilaian ini ada yang diskusikan publik, menanyakan kompetensi kucing, menanyakan bagian kompetensi mana yang secara spesifik ini diobservasi. Lalu yang terakhir menanyakan indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan. Itu gimana tuh Pak? Tanggapannya. Oke, baik, terima kasih Pak Hendra, Pak Rijal. Ini adalah waktu yang sangat berharga nih, kita bisa berkumpul sebelum praktek kucing Bapak Ibu ya, Bapak-bapak ya, mohon bicara saya Bapak. Jadi ada 4 hal di sini yang sesuai diungkapkan oleh Pak Hendra tadi. Nah, Ibu ingin sedikit mendiskusikan nih yang rubrik penilaian. Ketika kita berbicara tentang teknik coaching ini, kita harus tahu bahwa kita akan menerapkan alur tirta Bapak Ibu ya. Nah, di dalam alur tirta ini kan kita memahami otomatis rubrik penilaian yang akan kita pakai ketika kita berbicara tentang coaching ini ya, kita memahami tujuan dari coach maupun coachee, kemudian kita memahami identifikasi, kemudian kita juga mengetahui, mengidentifikasi sambil menuntun coachee ini ketika kita menjadi coach, bagaimana rencana aksi yang akan dilakukan oleh si coachee tersebut. Nah, kemudian kita mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan agar menuntun, agar mengeksplor dari coachee tersebut bagaimana dia bisa merencanakan aksinya. Nah, kemudian yang terakhir adalah bagaimana implementasinya yang berupa sebuah tanggung jawab. Kapan hal itu akan dilaksanakan. Nah, itu saya rasa yang berkaitan dengan rubrik penilaian. Nah, mungkin menurut Pak Rijal? Ya kita nanti fokusnya ke situ saja di alur tirta itu ya Bapak Ibu ya. Jadi memang supaya kita terpantau, kemudian juga nanti ketercapaiannya adalah ketika dalam proses coachingnya nanti ada proses identifikasi terkait dengan tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab atau komitmen. Nah, di sini juga yang bagian kedua yang menjadi urgensi kita adalah topik apa yang mau kita bahas. Nah, ini sebenarnya banyak masalah nih di sekolah kita nih ya yang perlu kita bahas. Nah, cuma saya mau tahu dulu nih dari Hendra apa, dari Berinda apa, nah, dari saya itu apa. Nah, kalau dari saya pribadi itu lebih ke penerapan implementasi kurikulum Merdeka di rekan sejawat, baik secara project maupun non project ya. Cuma ini saya lebih bahas ke semangat atensi dari rekan sejawat dulu ya, karena yang lain itu bisa menyusul. Baik, mungkin itu kalau dari Pak Hendra apa nih yang mau disampaikan? Kalau dari saya sendiri, Pak Rijal dan Bu Rinda, itu tentang nilai atau kepedulian ya. Baik dari murid maupun dari rekan sejawat di sekolah. Artinya kepedulian tentang lingkungan sekolah ya. Terus itu topik yang saya ambil dari mungkin Bu Rinda. Oke, kalau saya sih otomatis karena saya guru mapel ya, sebenarnya saya juga tertarik dengan beberapa hal yang mungkin tidak berkaitan dengan mata pelajaran, tapi di sini kayaknya saya lebih tertarik dengan penanaman budaya positif, baik itu ke siswa yang berkaitan dengan pembelajaran ataupun mungkin dengan Bapak Ibu guru ya. Bapak Ibu guru, nah spesifikasinya kita ke rekan sejawat bagaimana kita menginspirasi dan bahkan mengajak mereka untuk selalu berbudaya positif, melaksanakan disiplin positif, dan kemudian yang paling penting adalah tanpa pemaksaan. Mungkin itu ingin saya kembangkan.
lanjut mungkin kita akan ke bagian kompetensi yang akan dokter sudah ya. Ya, berarti dari ketercapaian ya. Iya, ketercapaian. Nah, ketercapaian tujuan pengembangan yang diinginkan. Pak Ridal atau Pak Ya, Hendra baik, dulu. kalau dari saya ketercapaiannya yang jelas ada apa namanya ungkapan bahwa kita melakukan proses studi identifikasi secara detail, kemudian nanti kita ketemu dengan solusi-solusi yang akan mau dikembangkan, sehingga nanti ujung-ujungnya adalah ketercapaian pelaksanaan. Jadi semua yang kita permasalahkan hari ini itu bisa ditemukan solusinya. Nah, itu harapannya kalau dari saya. Kalau ada lagi Pak Ridal? Oh, cukup. Kalau dari saya sendiri Bu, Pak adalah bagaimana nanti tanggung jawab atau komitmennya ini bisa menjadi suatu budaya ya. Secara berkelanjutan berarti Pak. Berkelanjutan itu suatu saat itu saya ingin seluruh murid itu dan juga rekan kelas memiliki budaya yaitu tentang peduli, terutama peduli lingkungan dulu juga. Jadi nanti di batas pengembangan yang saya laksanakan itu tadi adalah menjadi budaya, di mana ketika kita budaya kita lingkungan bersih, maka sekolah menjadi nyaman, belajar menjadi nyaman. Itu sih. Oke. Baik, kalau Ibu sih kalau kita berbicara tentang indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan, yang pasti ya seperti juga yang Pak Rizal maupun Pak Hendra bilang tadi, ketika kita berbicara bagaimana kita bisa mencapai suatu tujuan, maka kita berbicara di sini apa yang kita inginkan yang tercapai. Nah, otomatis ketika saya berbicara disiplin positif, budaya positif, maka di sini juga artinya gini, sesuatu itu bisa tercapai ketika saya sudah melihat bahwa kita sebagai warga sekolah semua mempunyai lingkungan yang aman, nyaman, dan menyenangkan dengan perilaku kita semua, yaitu perilaku disiplin positif yang akan menciptakan lingkungan yang positif dengan budaya yang positif. Itu adalah indikator ketercapaian dari apa yang akan kita kembangkan di sini dalam proses course ini. Ini tuh Cukup Bu Rinda, Pak Rizal. Ya. Oke, mungkin bisa kita akhiri sesi proses pada hari ini ya. Ya. Semoga nanti lancar pada saat pelaksanaan. Amin. Proses coaching kita. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hendra. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat, makin ganteng ya. Iya, Pak Rizal. Sehat hari ini. Alhamdulillah udah sembuh Pak Rizal. Iya. Sempat 5 hari nih. 5 hari ya. Naik turun panasnya. Alhamdulillah. Ini kenapa nih? Cuaca atau kurang makan sehat? Kayaknya waktu hari Minggu itu saya karena hobi olahraga Pak Rizal ya. Hujan deras saya main bola. Alhamdulillah. Berarti anu ya dapat berkah ya dari hujan ya. Mudah-mudahan sehat terus Pak Hendra ya. Iya, amin. Emir sehat, semua sehat ya. Amin. Baik, Pak Hendra, hari ini kan sesuai jadwal yang sudah kita sepakati, kita akan melaksanakan proses coaching nih. Nah, terkait dengan permasalahan-permasalahan di sekolah yang mungkin menjadi perhatian dan perenungan dari Pak Hendra. Nah, ini boleh disampaikan nih, apa tujuan pembicaraan coaching kita pada hari ini, topik apa yang mau dibahas, kemudian kenapa ini penting buat Pak Hendra gitu. Baik Pak Rizal, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu Pak Rizal sudah meluangkan waktu, dan juga Bu Rinda boleh nanti menambahkan jadi ada yang ingin ditambahkan. Topik atau tujuan dari pembicaraan ini yang saya sampaikan adalah kepedulian Pak Rizal. Kepedulian oleh warga sekolah terkait sama Negeri 11, di mana menurut saya masih kurang Pak Rizal. Kepedulian ini dalam arti yaitu tentang dengan lingkungan sekitar, baik lingkungan kebersihan maupun lingkungan terhadap kita melihat sesuatu yang menurut saya itu negatif tapi tidak ditegur. Lebih ke kepedulian. Berarti kita catat dulu nih Pak Hendra ya, fokus kita hari ini adalah kepedulian. Nah, sebelum kita lanjut, kita punya waktu nih Pak Hendra sekitar 20 menit ya, atau lebih sedikit boleh Pak ya. Nanti kita maksimal 30 menit nih, nah, supaya nanti waktu kita juga lebih efisien. Baik, terkait dengan kepedulian, apa sih sebenarnya yang membuat
Pak Hendra sangat memikirkan tentang ini? Apakah ada kejadian-kejadian ataukah ada hal-hal yang membuat sesuatu menjadi ini harus berubah nih? Jadi di sini saya mengambil ada lebih dari satu contoh Pak Rizal ya. Yang pertama adalah kepedulian individual, baik dari guru maupun TU dan juga murid kita Pak Rizal, yaitu dalam kepedulian tentang kebersihan lingkungan, termasuk juga membawa atau tidak membuang sampah pada tempatnya. Nah, kemudian ketika mereka melihat sampah, itu mereka tidak peduli untuk mengambilnya, padahal itu sampah ada di depan mereka. Termasuk rekam sejawat kita sendiri Pak Rizal. Nah, kenapa saya berkata seperti itu? Sekolah kita ini kan sudah sekolah adiwiyata nasional Pak Rizal ya, juara 2 di tahun 2012. Nah, kenapa kita tidak peduli lagi dengan itu? Padahal itu hal kecil, itu hal ringan gitu Pak Rizal. Nah, kemudian yang berikutnya adalah tentang kepedulian tentang tata tertib. Tata tertib sekolah itu menurut saya harus seseorang itu mempunyai jiwa peduli. Kenapa? Ketika siswa atau murid tidak mempunyai jiwa peduli, maka dia tidak akan peduli dengan peraturan yang ada. Contoh realnya adalah tentang penggunaan sandal di sekolah. Jadi fenomena dalam 2-3 bulan terakhir ini adalah fenomena sandal berjalan bagi saya. Di lorong-lorong, di kelas, murid-murid kita dengan bebas menggunakan sandal. Dia tidak peduli dengan aturan. Ada juga tidak kepedulian di tingkat oleh rekan sejawat yang tidak menegur hal itu. Nah, itu menurut saya perlu dibantu. Baik, saya catat nih Pak, dua poin penting kita nih ya, yaitu tentang lingkungan dan tata tertib ya. Kemudian juga dari sudut pandang baik tenaga pendidikan atau pendidik, juga dari peserta didik ya Pak Hendra ya. Betul begitu Pak Hendra? Baik, kalau dilihat dari prosesnya Pak Hendra, kalau kita lihat kan dari manajemen sebenarnya sudah mengarahkan, kemudian bahasa Jawa ngoyak-ngoyak nih, supaya kebersihan terjaga, tata tertib terjaga gitu. Nah, sementara banyak kasus-kasus yang kita tuh. Menurut Pak Hendra nih, kapasitas hari ini kalau diskalakan 1 sampai 10 baik di lingkungan maupun tata tertib ini di posisi mana nih Pak Hendra? Kalau bagi saya pribadi nilainya masih di antara rentan 4 sampai 5 Pak Rizal ya. 4 sampai 5. Karena memang masih sangat kurang sekali Pak Rizal menurut saya pribadi. Ada sisi upaya Pak Hendra meningkatkan 4-5 ini ke posisi berapa begitu? Pasti Pak Rizal, untuk upaya peningkatan pastinya kita sebagai pemimpin pembelajaran, sebagai guru pasti ingin meningkatkan rasa peduli tersebut step by step atau langkah demi langkahnya. Ya, kita pengennya perfect 10 menjadi budaya Pak Rizal ya. Betul. Namun kan itu perlu waktu. Saat ini ya naik 1 poin, 2 poin itu sudah sangat senang sekali Pak. Artinya ada perubahan menuju ke arah yang lebih baik lagi. Betul. Ada nggak hambatan kendala yang Pak Hendra alami sampai saat ini? Hambatan pasti banyak, kendala pasti banyak Pak Rizal. Yang pertama misalnya dari kebersihan tadi Pak Rizal. Hambatannya adalah yang pertama tidak berdirinya petugas kebersihan kita terhadap sampah-sampah tersebut. Itu adalah salah satu hambatan karena tidak sesuai dengan membuangnya tidak sesuai dengan waktunya. Kemudian yang hambatan yang berikutnya adalah dari murid kita. Murid kita itu sudah tahu aturannya tidak boleh membawa misalnya minuman atau yang berasal dari bahan plastik atau botol ke dalam sekolah, namun masih tetap melanggar karena tidak mempedulikan aturan sekolah. Jadi 2 hal ini saling terkait Pak Rizal, antara kebersihan dan juga peraturan di sekolah. Nah, kemudian yang ketiga adalah dari rekan sejawat kita sendiri masih ada beberapa rekan sejawat yang bahasanya itu dengan seenaknya membawa minuman botol baik kopi, teh yang dari botol itu, sementara kepala sekolah tim manajemen sudah melarang itu. Bahkan kepala sekolah sendiri di bulan Agustus, saya ingat ketika upacara 17 Agustus beliau menyampaikan
bahwa mulai 1 September kita launching tidak boleh lagi ada tempat sampah di sekolah. Nah, hal ini justru saya melihat hampir 1 bulan ini menjadi bumerang. Bumerangnya apa, Pak Rizal? Justru siswa kok semakin menjadi-jadi dengan misalnya membawa botol minuman atau sampah plastik lainnya, justru dia tidak membawa lagi sampah itu pulang ke rumahnya atau dibawa lagi, artinya tidak peduli dengan sampah itu, malah dibuang di dalam kelas. Saya sebagai tim Wakat Sarana juga ini Pak, sering keliling, bahkan sampai malam. Saya keliling itu pernah terakhir saya ada rapor di Balikpapan, saya pulang setengah 8 mengantarkan bendahara di sekolah. Saya mencoba keliling, ada sampah berserakan itu sampai bertumpuk gitu Pak di dalam kelas. Kira-kira efektif tidak menurut Pak Hendra dengan peniadaan bak-bak sampah di depan-depan kelas ini? Kalau menurut Pak Hendra? Kalau menurut saya pribadi Pak Rizal, hal tersebut bisa efektif, bisa juga tidak. Kalau tidak efektifnya di bagian siswa kita masih belum memiliki kesadaran bahwa sampah plastik itu berbahaya. Sampah plastik itu kan sampah yang tidak bisa terurai. Nah, kemudian kalau saya bilang efektif, sebenarnya tujuan dari sekolah ingin mengurangi sampah kali ya, supaya anak-anak itu mempunyai mindset, kalau aku bawa sampah plastik aku nggak punya tempat sampah nih di sekolah gitu kan. Jadi aku nggak bawa. Sebenarnya lebih ke perubahan pola pikir saja. Nah, bagaimana kita mendoktrin, mengajak ya, bukan mendoktrin ya, mengajak bahwa belajarkan siswa sampah plastik itu tidak bagus gitu. Sampah-sampah apapun ketika kita tidak membuangnya pada tempatnya atau tidak menempatkan pada tempatnya, ya itu tidak baik gitu. Bahkan di sekolah kita kan ada proyek publik Pak Rizal ya, yang mana itu merupakan tema dari hidup berkelanjutan, pemanfaatan limbah sampah. Jadi sebenarnya bisa dikatakan efektif, bisa juga tidak Pak Rizal. Jadi memang ini harus tetap perlu disosialisasikan terus ya Pak Hendra ya, karena memang ketika saya juga berkeliling, memang masih menemukan murid-murid kita yang membuang sampah sembarangan, baik di depan kelas, di belakang kelas, itu memang masih ada. Dan ini terkait dengan kendala-kendala ini Pak Hendra, langkah-langkah teknis apa nih kalau dari sisi Pak Hendra kan kebetulan di manajemen yang ngurusin sarana prasarana sekolah, langkah-langkah apa di teknis manajemen, kemudian bagaimana mengubah pola pikir si peserta didik ataupun rekan sejawat dari sisi mindset, apakah perlu dilaksanakan kegiatan atau apa? Menurut Pak Hendra ini bagaimana? Baik Pak Rizal, menurut saya langkah-langkah yang harus kita laksanakan pastinya tadi Pak Rizal ya, sosialisasi itu perlu. Kemudian sosialisasi itu juga pertama kita pasti ke rekan sejawat terlebih dahulu, terutama kenapa rekan sejawat? Karena mereka yang mendidik anak didik di sini, murid-murid di sini Pak Rizal. Mereka harus tahu dulu dan mereka harus mendukung visi misi dari sekolah. Kenapa? Karena hal tersebut kan bagian dari pembelajaran Pak Rizal ya. Kemudian saya ingin menambahkan tadi faktor lingkungan lainnya juga termasuk kantin itu perlu mendukung Pak Rizal. Kantin perlu mendukung program dari sekolah, visi misi dari sekolah, bahwasanya untuk melaksanakan sekolah bebas sampah ya mereka harus menjual makanan-makanan yang tidak mengandung sampah, misalnya makanan yang seperti bungkusan-bungkusan gitu Pak Rizal ya, mie, botol dan lain sebagainya. Kemudian dari murid sendiri perlu kita tanamkan bahwasanya bahaya sampah ini sangat tidak baik gitu loh Pak Rizal. Apalagi misalnya kita makan mie instan, kita tidak munafik, kita juga pernah makan mie instan Pak Rizal. Namun kalau saya perhatikan bahkan murid itu hampir setiap hari saya pernah ngecek dan saya pernah bertanya, kamu hari ini makan apa nak? Saya makan mie yang di styrofoam, saya tidak sebut merek pada saya. Dan juga besoknya saya tanya dia makan mie gitu kan, mie lagi gitu. Nah ternyata kan itu tidak baik Pak Rizal ya. Apalagi di styrofoam itu sangat tidak baik sebenarnya. Kemudian sosialisasi yang perlu dilakukan lainnya adalah kepada orang tua. Bagaimana kepedulian orang tua itu terhadap muridnya, terhadap anaknya,
untuk mengajarkan peduli terhadap lingkungan. Ada 2 poin ya Pak Hendra ya, ada kantin, ada orang tua. Ini dalam hal ini ya, dalam hal kira-kira nih Pak Hendra, kantin dan orang tua peserta didik ini dalam penanggulangan permasalahan di lingkungan kita ini seberapa penting, dan apa yang harus dilakukan mereka untuk mendukung program lingkungan di sekolah ini Pak Hendra? Ya, yang pertama kantin Pak Rizal. Kantin pastinya harus memiliki SOP Pak Rizal. Jadi mereka di sini kan berjualan itu kan ibaratnya mencari rezeki Pak Rizal. Mencari rezeki itu harus yang halal Pak Rizal, ya, sesuai aturan itu Pak Rizal ya. Bukan berarti saya bilang kantin tersebut haram, bukan, tidak. Artinya ketika kita bekerja sesuai dengan kapasitas, sesuai dengan aturan, maka insya Allah akan menjadi berkah. Kemudian yang kedua, kantin juga harus mendukung visi misi sekolah. Dia harus peduli juga Pak Rizal terhadap kesehatan anak-anak murid kita, karena yang mereka jual itu kan ketika tidak sehat, mereka itu menjadi tidak berkah Pak Rizal, tidak berkah sama sekali. Kenapa? Di dalam aturan pihak kesehatan, pihak Dinkes dan lain-lain, puskesmas dan lain-lain itu sudah juga pernah melakukan monitoring ke sini, Pak Rizal, bahwasanya ini loh makanan yang boleh dijual, ini yang tidak boleh dijual itu. Kemudian yang kedua, menurut saya bagi orang tua adalah sebaiknya untuk orang tua memberikan bekal saja kepada anak-anak. Jadi mereka peduli nih terhadap kesehatan gizinya anak-anak. Kalau saya menyiapkan makanan, mungkin anak-anak akan lebih terjaga nih nilai gizinya gitu. Kemudian porsinya juga orang tua tahu, sehat tidaknya air yang diminum, bersih tidak air yang diminum, kan orang tua tahu pasti. Tidak mungkin kan orang tua akan memberikan yang tidak baik untuk anaknya, pasti yang ingin memberikan yang terbaik. Menarik nih masalah bekal ya Pak Hendra. Boleh didetailkan kembali kira-kira seberapa manfaat bekal ini bagi anak-anak Pak Hendra? Ya, sangat bermanfaat sekali Pak Rizal. Yang pertama kan anak-anak pasti diberikan makanan yang terbaik dari orang tua. Kemudian yang kedua, pasti mereka membawa tumbler minuman atau tempat makanan sendiri sehingga tidak menimbulkan sampah Pak Rizal. Ya kan? Misalnya kan kotak nasi nih, bawa nasi dan lauk pauk, bisa itu dibawa pulang lagi. Nah, mungkin harusnya mereka buang Pak Rizal ya. Nah itu sih manfaatnya sangat banyak, dari nilai gizinya anak-anak, kebutuhan makan anak-anak, kebersihannya. Kemudian untuk sekolah juga ada manfaatnya Pak Rizal. Jadi di sini menumbuhkan rasa peduli itu memang sulit Pak Rizal, tapi harus dilakukan terus menerus. Seandainya nih bekal itu diadakan, maka ada nggak kemungkinan konflik dengan kantin? Karena terkait dengan permasalahan kantin juga kan lingkungan, kemudian bekal juga terkait ini. Jika ada konflik, solusinya gimana? Menurut saya tidak akan ada konflik sih Pak Rizal. Kenapa? Karena itu kan hak asasi orang masing-masing. Tidak mungkin kantin melarang, kamu nggak boleh bawa bekal. Aturannya dari mana, kan tidak ada. Betul. Nah, artinya kan tidak merdeka. Sekolah di SMA 11 nggak merdeka nih Pak, masa saya disuruh jajan makanannya harus di kantin, nggak boleh bawa dari rumah kan? Itu sih Pak Rizal. Jadi tidak ada konflik menurut saya. Ada fenomena di beberapa sekolah nih Pak Hendra, mereka melakukan gelar makan pagi bersama gitu ya, dengan bekal yang mereka buat gitu ya, di orang tuanya buat. Menurut Pak Hendra, apakah itu juga bagian dari solusi untuk menghindari peserta didik kita ini dari perilaku yang tidak pendidikan sampah-sampah itu Pak? Menurut saya tidak bisa menghilangkan, namun bisa mengurangi. Kan artinya setiap individu itu memiliki kebutuhan biologi masing-masing. Baik. Untuk membutuhkan energi dan tenaga itu beda-beda. Ada yang orang bisa makan 2 porsi sekaligus, ada yang 1 porsi sekaligus. Tapi sering gitu. Tapi bagi dia yang misalnya dia peduli akan kesehatan, peduli akan kebersihan, dia tahu Pak Rizal memilah-milah. Bukan berarti saya tidak bilang kantin kita tidak bersih Pak Rizal ya. Namun cara penyajian mungkin masih belum standar Pak Rizal. Jadi itu sih. Jadi ada nilai plusnya itu bisa mengurangi sampah tadi Pak Rizal. Dengan siswa itu udah sarapan, nggak mungkin jadi istirahat pertama dia belanja.
jarang, maksudnya mengurangi ya, aku masih kenyang gitu. Tapi kalau dia udah nggak sarapan, pasti dia akan istirahat pertama belanja, istirahat kedua belanja, maka sampahnya akan semakin banyak. Tapi kalau misalnya dia sarapan duluan, minimal di istirahat pertama dia tidak menimbulkan sampah, tapi di istirahat kedua dia mungkin bisa. Baik, ini terkait dengan rencana aksi nih Pak Hendra ya. Kira-kira tadi ada bagian penting tuh, ada yang saya catat ya, SOP kemudian lain-lain. Kira-kira dari tim manajemen akan membuatkan SOP atau bagaimana? Oke Pak Rizal, kalau dari tim manajemen sendiri dalam rencana aksi saya selaku di tim manajemen juga pastinya akan melaksanakan atau membuat yang namanya SOP dan itu berdasarkan laporan dari Dinkes dan juga Puskesmas Pak Rizal. Karena kita kemarin bekerja sama juga dengan Puskesmas terdekat di Sabitan, bahwasanya mereka sudah berkeliling dan saat ini mereka sedang proses pembuatan daftar makanan mana saja yang layak dijual dan mana saja yang tidak boleh dijual. Nah di situ nanti kita tekan MOU-nya bersama, kantin mengetahui, kepala manajemen atau kepala sekolah mengetahui, dan juga kita mengambil juga dari murid untuk sebagai saksi bahwasanya supaya ini tidak boleh dilakukan, mana yang boleh dimakan, mana yang tidak boleh dijual gitu Pak Rizal ya. Nanti akan ditempel di kantin-kantin tersebut. Baik. Secara jangka waktu nih Pak Hendra, ini kan berbicara terus menerus nih ya. Apakah dalam waktu dekat 1 minggu, 2 bulan untuk pelaksanaan SOP ini Pak Hendra? Untuk pelaksanaan SOP ini sebenarnya sudah berjalan Pak Rizal, cuman kita masih menunggu dan kita berkoordinasi, saya bersama Wakahumas selalu berkoordinasi dengan pihak Puskesmas. Saat ini mereka masih merincikan itu. Kegiatan ini sebenarnya sudah 3 minggu yang lalu Pak Rizal Puskesmas itu ke sini. Namun saat ini karena mereka yang ditangani sekolahnya banyak, bukan hanya SMA 11, terutama mereka menangani di SD juga yang banyak, itu jadi mereka perlu waktu katanya. Tidak ada sekolah yang prioritas, jadi mereka membuatkan daftarnya secara bersama. Ada tidak peluang konflik Pak Hendra terkait SOP ini, baik di kantin ataupun di mana? Pasti ada Pak Rizal kalau peluang konflik ya. Iya. Dan kalau begitu gimana solusinya supaya kan kita ingin menciptakan kedamaian ya, sebagai semboyan kita juga bahwa damai itu indah ya. Begitu. Jadi kalau untuk menghilangkan konflik ya kita duduk bersama pasti Pak Rizal ya. Betul, untuk musyawarah secara kekeluargaan, karena dengan komunikasi kolaborasi bersama insya Allah ditemukan solusi bersama Pak Rizal. Misalnya contoh nih, misalnya pihak Puskesmas melarang nih makanan A, tapi karena A ini menurut si kantin menguntungkan, mudah mendapatkan, oh tidak bisa Pak, itu aman saja misalnya. Nah kita harus beri pemahaman Pak, nilai gizinya berapa, bahan pengawetnya seperti apa dari pihak Puskesmas tadi Pak, sehingga pihak kantin mengerti. Dan bisa juga kita analogikan seandainya anak bapak yang memakan ini bagaimana gitu. Pasti kan namanya manusia, apalagi kita tinggal di Indonesia Pak, dengan berbagai macam budaya, dengan berbagai macam ras, itu pasti ada perbedaan, namun dengan perbedaan-perbedaan itu kita bisa temukan solusinya secara bersama. Baik. Ada tidak surat perjanjian kerjasama atau bagaimana yang bisa diberikan sebagai bentuk komitmen kali ya? Surat perjanjian pasti ada Pak. Ada ya? Kita siapkan dalam waktu dekat ini. Kemarin juga sudah dibuat surat perjanjian yang pertama tentang penggunaan listrik, air juga sudah. Tinggal nanti yang dari Puskesmas ini tentang pengadaan atau penjualan makanan mana saja. Apa yang boleh dan tidak boleh ya? Betul. Kalau dari peserta didik dan rekan sejawat ya Pak Hendra, bentuk komitmen seperti apa yang bisa dilakukan? Kalau dari peserta didik sendiri, ya itu tadi Pak, tingkat kepedulian terhadap diri sendiri dulu, dan juga rekan sejawat ya. Kita ke murid dulu. Ketika murid tersebut peduli akan kesehatan, insya Allah dia pasti akan berkomitmen untuk tidak melakukan atau tidak membeli makanan yang tidak bergizi ataupun makanan yang menimbulkan sampah yang banyak tadi Pak. Ada langkah konkret Pak Hendra untuk pembuatan komitmen di peserta didik? Untuk di pembuatan komitmen sendiri ya tadi Pak, salah satunya adalah kita menyadarkan bak sampah. Itu salah satunya. Nah kemudian murid ketika dia membawa sampah dari luar, maka dia harus membawa sampah itu kembali keluar. Gitu Pak. Nah
di sini saya sebenarnya memiliki beberapa agen perubahan di murid. Saya sudah mulai bentuk di kelas itu ada 2 orang pertama ini Pak, untuk mengawasi siapa saja kelas yang masih teman-temannya itu yang masih membuang sampah sembarangan, membawa makanan yang menimbulkan sampah. Itu saya minta dulu catat dulu namanya. Nah kemudian biasanya saya memanggil anak tersebut, saya tidak langsung menjudge dia. Nah, saya cuma berpura-pura tanya, kemudian memberikan edukasi dan pemahaman. Itu sih langkah yang beberapa sebulan terakhir saya lakukan Pak Rizal. Sejauh ini seberapa efektif Pak? Sejauh ini ada beberapa yang murid yang mengalami perubahan dari, karena saya mengamatinya hanya di kelas 11 Pak Rizal ya. Jadi ada 7 kelas, itu di kelas 11C saya itu ada 3 orang, kemudian yang satunya ada perubahan Pak Rizal. Namun yang 2 masih berdasarkan laporan dari agen saya tersebut masih menggunakan atau membeli makanan-makanan yang menghasilkan sampah yang banyak. Kemudian untuk rekan sejawat sendiri ya tadi komitmennya kita buat bersama, kita beri tauladan yang baik bagi murid kita, bagaimana kita mencontohkan hal yang baik kepada murid kita gitu Pak Rizal. Bagaimana kita bisa memberi teguran kepada murid sementara kita masih melakukannya, itu sih Pak Rizal. Berarti sudah ada langkah-langkah konkret ya untuk ketiga titik ini ya, baik dari kantin maupun dari peserta didik ataupun dari sejawat yang dinaungi oleh tim manajemen ya Pak Hendra ya. Ini Pak Hendra, ada hal yang menggelitik sebenarnya terkait dengan bentuk komitmen akhir kita ini, yaitu kira-kira ukuran keberhasilan yang oh ini bagusnya sudah begitu. Ada walaupun memang kan kita berproses nih Pak Hendra ya, tapi dalam proses kita berkomitmen dan lain-lain tentu ada hal yang ingin kita capai. Oh ini sudah kita capai. Ini ukuran Pak Hendra dalam waktu dekat ini bagaimana? Ukuran keberhasilannya pasti di tingkat volume sampah Pak. Baik. Karena kan di depan kelas sudah tidak ada sampah atau tong sampah lagi, cuma ada sampah kecil di dalam kelas. Kita lihat dari situ. Ketika itu tidak penuh atau tidak volumenya tidak bertambah, berarti menurut saya itu bagian dari keberhasilan kerja. Baik. Makin menurun, dan termasuk lingkungan di sekitar kelas. Ketika tidak bersih, tidak ada sampah, berarti memang benar anak-anak tidak ada membawa sampah atau tidak menghasilkan sampah lagi, termasuk di dalam laci dan sebagainya. Baik, terima kasih Pak Hendra. Ini cukup menarik ya. Kita udah bahas dari tujuan, kemudian identifikasi masalah yang kita sampaikan, kemudian rencana aksi dari Pak Hendra juga sudah tersampaikan dengan detail. Kemudian di akhir ada tanggung jawab berupa komitmen yang harapannya nanti ada SOP, ada yang ini bagus lagi nih kalau misalnya ada hal-hal yang bisa secara manajemen tadi yang dari pihak-pihak yang lain ya, yang seperti Anda sebutkan tadi, itu juga bisa bergabung untuk sama-sama membuat komitmen ya. Dan ini penting buat kita semua. Baik, terakhir nih Pak Hendra sebelum kita tutup nih, apa yang Pak Hendra rasakan dari proses coaching kita kali ini? Ya Pak Rizal, pasti bahagia Pak Rizal ya bisa curhat gitu kan di depan Pak Rizal, depan Bu Rinda gitu kan, selaku kakak-kakak saya di sini yang sedia setiap saat membimbing saya 25 jam jam 1 di WA gitu kan. Pasti proses coaching ini bermanfaat bagi saya, dapat bertukar pikiran, saya dapat mengeluarkan segala keluh kesah dan juga dapat pencerahan dari Pak Rizal juga, mungkin bisa saya tambahkan ke dalam rencana aksi saya ke depan. Baik, terima kasih Pak Hendra, Bu Rinda selaku pengamat di kita. Kita tutup proses coaching kita pada hari ini. Terima kasih. Mudah-mudahan kita selalu menjadi pribadi-pribadi yang menebar manfaat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya saya serahkan ke Bu Rinda selaku pengamat kegiatan kita pada hari ini. Silakan Bu Rinda. Oke, baik, terima kasih. Nah, di sini saya
berperan sebagai pengamat. Baru saja saya mengamati ada rekan sejawat saya di CGP, ada Pak Rijal selaku coach, kemudian ada juga Pak Hendra selaku coachee. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dari proses percakapan coaching tadi. Yang pertama adalah semua dari alur tahapan Tirta ini sudah tergambar atau terdeskripsikan dengan jelas di situ. Dimulai dari identifikasi tujuan. Nah, tujuannya adalah di sini Pak Hendra mengungkapkan dengan pertanyaan Pak Rijal melalui apakah bagaimana sih saya bisa menumbuhkan kepedulian warga sekolah tentang lingkungan, tentang kesehatan, tentang tata tertib dan sebagainya, itu sudah tergambar jelas. Nah, kemudian setelah tujuan juga ada identifikasi masalah. Dari identifikasi masalah-masalah yang terjadi atau kondisi yang terjadi di sekeliling kita di SMA 11, bagaimana siswa itu tidak peduli dengan sampah plastik yang dibawa, kemudian bagaimana mereka juga tidak memahami bahwa mereka seharusnya mengonsumsi makanan yang sehat, yang baik buat tubuhnya. Nah, itu juga merupakan beberapa kondisi yang meminta atau mengajak kita untuk peduli akan situasi seperti itu, bagaimana kita mengambil langkah atau mengambil rencana aksi. Nah, kemudian berikutnya juga ada gambaran tentang rencana aksi yang disampaikan. Nah, rencana aksi yang disampaikan di sini bagaimana upaya tim manajemen Pak Rijal dari Wakakur, kemudian Pak Hendra dari Wakasarana, bagaimana mereka berkomitmen misalnya yang pertama dengan meniadakan bak sampah agar anak-anak peduli ketika tidak difasilitasi mereka bisa mengelola sendiri, mereka bertanggung jawab sendiri akan sampah yang dia hasilkan. Nah, kemudian ada juga kerjasama dengan Puskesmas selaku tim kesehatan di sekolah tingkat daerah. Nah, kemudian juga bekerja sama dengan BP POM yang akan memeriksa makanan-makanan yang layak konsumsi untuk kantin-kantin yang ada di sekolah. Nah, kemudian setelah rencana aksi di sini bagaimana keefektifannya langkah-langkah yang akan diambil, kemudian tergambar jelas di situ dari percakapan yang saya amati tadi. Kemudian juga ada diungkapkan beberapa langkah-langkah teknis dari mulai sosialisasi baik ke orang tua, ke peserta didik, juga terutama ke seluruh warga sekolah. Jadi kita memberikan contoh bahwa ketika kita membawa tumbler untuk minuman, kita mengurangi sampah plastik. Nah, siswa di situ secara tidak langsung juga mengamati perilaku semua warga sekolah yang ada, termasuk juga gurunya. Nah, kemudian juga semua warga sekolah. Nah, kemudian juga kita sarankan bahwa ada beberapa siswa yang membawa bekal. Nah, di situ semua sudah tergambar jelas sampai akhirnya yang di akhir dibahas tentang tanggung jawab. Apa sih tanggung jawab kita selaku pendidik? Bagaimana kita bisa mengusahakan bahwa anak-anak ini nanti peduli dengan tata tertib dan lingkungan, serta yang terakhir semuanya udah tergambar bagaimana perasaan itu diungkapkan setelah melakukan proses percakapan coaching ini, bahwa mereka bisa berdua coach maupun coachee sudah ada rasa kelegaan, sudah sharing pendapat di sini. Baik, mungkin itu pengamatan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Rijal, assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu, terima kasih. Apa kabar? Sehat Ibu, alhamdulillah. Oke, terima kasih nih di sela-sela kesibukan sudah mengajak saya ngobrol. Iya, betul ini. Masih ada beberapa kegiatan yang harus multitasking nih, Ya, bukan ada main monitoring. nih. Saya saat ini saya salut, sangat menginspirasi sekali. Oke, baik, karena waktu kita kan tidak banyak nih Pak Baik, Rijal baik. ya. Jadi dalam diskusi atau percakapan kali ini apa sih yang ingin Mas Rijal omongkan dengan diskusi singkat kita ini? Ya, sebenarnya yang ingin saya sampaikan sebenarnya adalah curahan hati ini Bu Linda, yang terkait dengan kita ini kan menjadi pionir ya, menjadi rujukan dari sekolah penggerak angkatan pertama yang hari ini mau tidak mau, suka tidak suka harus menjadi contoh cerminan bagi sekolah-sekolah di seluruh Kalimantan Timur ini. Namun berdasarkan pengamatan saya di lapangan, khususnya di SMA 11 Samarinda, di sekolah kita ini masih banyak rekan-rekan sejawat yang belum bisa memahami, memaknai dan bersinergi dengan perubahan yang ada. Nah, ini juga menjadi kegelisahan. Kenapa? Karena mau tidak mau rekan-rekan kita ini harusnya selama kurang lebih 1 tahun ini harus bisa berbagi praktik baik,
namun masih ada yang belum percaya diri, kemudian perangkat belum lengkap, UKM sekedarnya, kemudian komunitas belajar belum aktif. Sementara tuntutan ini juga menjadi bagian yang harus kita kerjakan segera mungkin. Mungkin itu belajar. Oke, berarti kalau saya tangkap begini, ada kegelisahan, ada kegundahan ketika tergabung dalam komite pembelajaran yang seharusnya menjadi pioner, namun ada beberapa rekan ini yang masih belum bersinergi. Betul. Nah, kemudian dari sinergi tersebut otomatis kita terkendala di beberapa kegiatan. Padahal kenyataannya di sekolah penggerak ketika kita berbicara tentang implementasi kurikulum merdeka di sekolah penggerak, kita sudah harus menjadikan ikon ya Pak, menjadikan diri kita atau anggota dari komite pembelajaran ini adalah pioner Pak ya, untuk bisa berbagi praktek baik siapapun yang membutuhkan. Betul. Oke, baik Pak, selanjutnya kalau seperti itu kondisinya, nah kemudian dalam waktu yang tidak lama ini apa sih yang Pak Rizal inginkan dari percakapan kita kali ini? Setelah Bapak mengetahui kondisi tersebut, apa yang diinginkan berikutnya? Hal yang paling saya inginkan adalah pertama, secara progresif rekan-rekan ini mulai berpikir dan memahami serta memaknai serta melakukan ya teman-teman, bagaimana menjadikan kurikulum merdeka ini sebagai lompatan dari perubahan mindset berpikir, dan khususnya adalah menghadirkan pembelajaran yang menyenangkan berpihak pada murid. Ini juga nanti terkait dengan banyak hal, ada budaya positif, ada pembelajaran di kelas dan lain-lain. Nah, cuma saya masih ambil skopnya ini ke tingkat kita sebagai guru, karena saya memaknai bahwa kurikulum merdeka ini adalah bukan siswanya dulu yang belajar, tapi gurunya dulu yang belajar. Ketika kita sudah siap, ready, ini bisa kita praktikkan kepada peserta didik atau rekan sejawat. Begitu Bu Rizal. Oke, kalau yang saya tangkap berarti yang Bapak Rizal inginkan ini adalah perubahan mindset ya. Bagaimana kita mulai dari diri kita untuk mewujudkan anak-anak yang bahagia, anak-anak yang mencapai keselamatan adalah Bapak Ibu guru belajar. Bagaimana kita bisa mewujudkan lingkungan yang baik mungkin ya di dalam pembelajaran, kemudian menginspirasi beberapa rekan sejawat. Oke, baik, saya tangkap. Nah, setelah itu menurut Pak Rizal apa sih yang terbaik yang bisa Bapak lakukan? Hari ini yang bisa saya lakukan adalah memberikan perhatian pada rekan-rekan sejawat, karena saya juga menyadari bahwa perhatian saya selama ini masih kurang ya, karena harus berbagi dengan pekerjaan, kemudian berbagi juga dengan sekolah lain yang harus saya bina, dan itu juga tanggung jawab saya selaku guru pionir yang mewakili SMA 11 di luar untuk menjaga nama baik sekolah. Untuk rekan sejawat, hari ini memang dari berbagai isu yang saya terima, berbagai komentar yang saya terima, memang perlu diberikan sentuhan lebih dekat, sehingga saya secara personal sebenarnya sudah saya lakukan gitu, ke satu guru, kemudian satu persatu, tetapi secara komunal, secara kelompok ini memang belum terdeteksi, karena harusnya hari ini komunitas belajar kita itu sudah ready gitu ya, udah fight, tapi komunitas belajar kita juga masih belum maksimal gitu. Jadi sehingga ada kesan bahwa belajar sendiri dengan belajar bersama-sama itu kan berbeda. Nah, hari ini fokus saya adalah bagaimana rekan-rekan sejawat, yuk kita belajar bareng. Nanti kalau udah bisa, yuk kita juga berpraktik baik bareng gitu. Rencana saya begitu. Oke. Mungkin Pak Rizal tadi bahwa saya akan memberikan perhatian. Nah, mungkin di sini kalau boleh saya tahu nih, secara konkret perhatian itu dalam aksi apa? Aksi nyatanya mungkin seperti itu. Secara konkret tentunya kita juga ada dua faktor ya. Yang pertama dari sisi faktor manajemen, seluruh kegiatan pembelajaran khususnya untuk Bapak Ibu guru melalui HT, diseminasi dan workshop dan lain-lain, ini akan mulai kami lakukan di minggu-minggu ini sampai seterusnya. Mudah-mudahan ini berjalan dalam setiap bulan, itu ada progresif yang real dan nyata yang bisa kita lakukan, entah membahas apa saja, entah membahas RPP, modul ajar, ATP,
video pembelajaran atau apa saja, atau juga terkait dengan pemahaman pendukung, misalnya pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran sosial emosional, budaya positif dan lain-lain, yang hari ini juga menjadi bagian terpenting dari proses implementasi kurikulum Merdeka ini. Oke, berarti saya tangkap beberapa langkah yang ingin Pak Rijal wujudkan ya, baik melalui pencerahan, kemudian workshop mungkin, IHT, dan kemudian bisa juga mengajak beberapa rekan guru untuk berbagi praktek baik supaya menjadi pembelajaran bagi mereka bahwa kita juga harus belajar ya Bapak ya. Baik, selanjutnya ketika Pak Rijal berbicara tentang kita ini harus menjadi pemimpin pembelajaran, karena memang Pak Rijal juga di segi posisi di manajemen. Nah, menurut Pak Rijal ini sudah melakukan hal-hal yang memang bisa membawa perubahan ke dalam rekan-rekan sejawat ini di posisi berapa? Dari rentang nilai misalnya dari kategori 1 sampai 10 untuk memberikan pencerahan tentang beberapa kegiatan yang harusnya dilakukan oleh komunitas belajar, oleh komite pembelajaran di dalam implementasi kurikulum Merdeka ini. Pak Rijal udah berada di posisi berapa, Pak? Untuk posisi pelayanan dari manajemen ke rekan-rekan sejawat, hari ini kita sudah kita ambil taraf di 7 lah ya, karena kita sudah memfasilitasi rekan-rekan baik secara personal maupun secara kelompok melalui beberapa bentuk kegiatan-kegiatan, kemudian melalui pendampingan secara individu juga sudah kita lakukan. Namun kalau bicara antusias dari rekan sejawat, lagi-lagi karena kita kurikulum Merdeka ini pembelajarannya tidak memaksa, artinya ketika peserta didik pun tidak dipaksa, maka kami juga secara manajemen mengharapkan ketika rekan sejawat belajar juga tidak dalam keadaan terpaksa, tapi memang benar-benar saya butuh ini gitu. Nah, kalau dari rekan sejawat sampai sejauh ini saya melihat masih pada tataran 6 ya, karena belum semua yang mengikuti prosedur. Nah, ini memang agak susah Bu Ajarinda, karena memang saya ini kan tergolong secara usia muda nih, sementara saya harus mengawal orang tua saya yang secara usia punya usia sepuh ya di atas saya, kemudian secara powerful juga mereka juga pernah menjadi wakaf, pernah menjadi orang-orang penting di sekolah di masa lalu. Nah, ini ada kegelisahan sebenarnya, tapi kalau untuk saya pribadi, saya hanya berfokus pada prosedur yang sudah saya laksanakan, kemudian secara komunikasi saya berusaha ramah, tidak menggurui mereka, tetapi saya perlu ingatkan secara dekat manajemen bahwa ada hal yang harus dilaksanakan, ada hal yang harus ditagih. Namun kita juga melihat respon ini di 6 ini juga sebenarnya bukan semua merata gitu ya. Jadi memang kalau kita ada yang maksimal, ada yang tidak sama sekali. Ini kita ambil pukul rata nih Mbak Ajarinda. Jadi memang kalau kita nilai persatu ya, ada yang maksimal, sudah berusaha semaksimal mungkin, ada yang memang hanya mendengarkan tapi tidak melaksanakan begitu. Ini kondisi yang kita hadapi hari ini. Sementara kita harus jadi pionir di berbagai bidang. Nah, misalnya Bu Ajarinda sebagai guru bahasa Inggris nanti berbagi dengan guru bahasa Inggris, Pak Hendra di fisika berbagi dengan fisika. Sementara ini kita banyak ketika diajak mau berbagi, jangan saya begitu. Terus kan ini juga bicara tingkat percaya diri juga nih. Nah, jadi ketika kita sebagai guru yang di komite pembelajaran sudah tidak percaya diri, maka bagaimana kita menjadikan sekolah kita juga punya daya atau berdaya nih. Nah, ini dalam rangka ini ya memang ada beberapa hal-hal teknis yang nanti secara manajemen akan saya lakukan bersama tim untuk mengondisikan kondisi-kondisi supaya mereka bisa nyaman, kemudian percaya diri dan mau berbagi praktik baik gitu. Mau berbagi praktik baik ini tidak harus ke sekolah ternyata Bu Rinda. Cukup mereka membuat video pembelajaran, mereka upload di YouTube, kemudian mereka share di grupnya mereka, ini juga bagian dari praktik baik. Nah, jadi tidak harus kita diundang ke sekolah lain. Praktik baik, praktik baik ini bisa melalui tulisan yang kita buat, bisa melalui nah,
Sementara hari ini produk-produk guru kita, bukti karya kita dalam bentuk RPP misalnya kita buat sendiri, ini juga praktik baik ini. Nah ini yang hari ini ditanyakan ke saya oleh seluruh guru di Kalimantan Timur, mana modul ajarnya bahasa Inggris, mana modul ajarnya modul proyeknya SMA 11. Nah, ketika saya tidak memiliki data itu, ketika saya mau berbagi kan saya juga tidak punya kekuatan. Sehingga ini memang insya Allah dalam waktu dekat ya kita akan adakan ini dengan sedikit pressure tapi tetap dalam kondisi yang nyaman. Oke, baik. Ketika ada di posisi rentang 6 sama 7 tadi ya. Nah, berarti kira-kira apakah mau ditingkatkan menjadi 10 gitu? Ya, kalau 10 itu kan sempurna ya, terbudaya secara ini. Nah, kita juga menyadari bahwa sekolah kita ini kan bukan sekolah yang punya budaya 10 sebelumnya. Artinya semangat belajar itu belum sampai ke sana. Ya, saya tidak muluk-muluk untuk sampai ke 10, tapi paling tidak naik satu tingkat dulu. Nah, 7 ke 8, 6 ke 7, nanti bertahap tahun depan. Oke, berarti secara perlahan-lahan namun diharapkan ada peningkatan dari Betul, ini. jadi ada progresif. Nah, kemudian apa kelemahan yang bisa Pak Rijal analisa dari ketika Pak Rijal ingin meningkatkan dari step ke 6 ke 7, 7 ke 8 itu mungkin kelemahan atau hambatan yang mungkin bisa diantisipasi untuk hal itu? Berbicara kelemahan sebenarnya antusias dulu ya, semangat. Jadi semangat untuk berubah, memperbaiki diri dengan alasan umur. Ini juga kerepotan. Tadi malam saya dapat WA nih, Pak bisa nggak saya tidak ikut pembukaan saja, nanti sisanya saya tidak masuk. Itu sudah dengan alasan saya sebentar lagi pensiun. Saya juga dapat WA, Pak saya nggak bisa karena saya nanti mengajar di sekian. Ini ya sebenarnya menjadi bagian yang cukup menggelitik, tetapi saya juga berprinsip bahwa ketika belum waktunya pensiun maka seluruh tanggung jawab melekat begitu, buat modul yang melekat, buat pembelajaran menarik, menyenangkan, berpihak pada murid yang melekat sampai pensiun begitu kan. Jadi ini juga menjadi hal yang lucu, tapi juga menjadi hal yang menarik begitu, karena ketika usia bertambah ada semangat yang menurun. Nah ini juga menjadi perhatian saya sebagai bagian dari manajemen khususnya di kurikulum. Bagaimana semakin usia bertambah, semakin banyak amal baik atau praktik-praktik baik yang bisa dilakukan, dibagikan kepada peserta didik ataupun rekan sejawat. Karena orang tua kita ini kan tentunya juga bagian dari teladan kita. Namun di sini juga bukan hanya orang tua, yang muda pun saya menemukan belum ada semangat yang cukup tinggi. Kadang-kadang ketika tidak diberikan pekerjaan, inisiatif kurang. Nah, ini kendala juga. Jadi tidak hanya yang sepuh ya, ini kita seolah-olah kalau bicara gini kan nyalakan yang sepuh terus nih, enggak. Ya, jadi memang kendala ini di semua lini gitu, di tataran yang muda sama. Ketika misalnya saya mencoba menginstruksikan kepada rekan di jurnalistik misalnya, tolong ya nanti hari Senin saya dapatkan 30 anak. Itu 2 minggu yang lalu gitu ya. Dan sampai hari ini tidak ada satu nama pun yang disetorkan ke saya, karena ketika sudah ada 30 nama, saya sudah persiapkan ada kegiatan ini, ada target ini, ada langkah berikutnya. Sementara nama tidak disebutkan, melangkah ke berikutnya ini agak sulit. Padahal ini orang-orang yang punya daya cukup kuat gitu ya, anak muda, energi, kemudian menjadi pionir juga di sekolah kita untuk kita dukung. Nah ini juga sebenarnya jadi kendalanya bukan hanya di usia ya, tapi muda tua masalahnya juga sama. Oke, berarti ada beberapa motivasi yang memang sedikit agak pasang surut ya Pak, baik dari muda atau tua. Oke, baik. Mungkin menurut saya butuh berapa lama Pak Rijal akan menginisiasi kegiatan atau rencana aksi yang ingin Bapak terapkan ketika untuk tadi seperti mengadakan workshop, kemudian membangkitkan motivasi Bapak Ibu guru baik yang senior maupun junior, itu menurut Pak Rijal butuh berapa lama? Untuk bentuk kegiatan kita udah punya lini masa, udah punya jadwal, jadi kita udah terprogram. Insya Allah minggu depan sampai di akhir tahun itu cukup padat, karena kita juga harus menyesuaikan dengan turunnya anggaran.
untuk yang kegiatan-kegiatan yang memang didanai dari penganggaran. Namun untuk kegiatan-kegiatan personal yang tidak didanai ya hari ini kita mulai. Kemarin juga tidak kita mulai, sebelumnya juga sudah kita mulai secara personal. Artinya pembimbingan proses ini tetap berkelanjutan, tidak menunggu waktu berlama-lama. Namun memang pencapaian demi pencapaiannya kan memang namanya ini perubahan mindset perlu waktu. Ya, itu yang harus saya sadari bahwa tidak bisa mengubah orang seketika sesuai keinginan kita. Nah, yang saya lakukan adalah berpijak pada hari ini kita berada pada zona ini, pada regulasi ini, yuk kita sama-sama memikirkannya. Oke, mantap sekali. Berarti secepatnya Pak Rizal ya, ketika ada lini masa kegiatan yang ada di manajemen, itu akan berusaha Pak Rizal patuhi secepatnya akan dilakukan. Insya Allah mulai minggu depan kita sudah mulai kegiatan guru sudah mulai berjalan. Baik, terima kasih Pak Rizal. Lanjut. Nah, kemudian setelah kita bercakap-cakap singkat ini, lesson learn atau apa ya? Kalau Ibu bilang pelajaran apa sih, sesuatu apa yang Bapak dapat hari ini? Kalau yang saya dapat adalah bahwa merubah mindset itu tidak bisa seperti memainkan telapak tangan, sangat mudah. Memang perlu sabar, perlu waktu yang panjang, perlu perhatian lebih. Kadang-kadang kita sudah memperhatikan saja dianggap tidak memperhatikan. Kadang-kadang kita sudah melayani dengan baik, dianggap belum melayani. Kadang-kadang kita sudah memfasilitasi kegiatan, ada saja yang kurang. Ini normatif di mana-mana sama. Tapi kami dari manajemen ataupun dari kurikulum melihat perubahan yang ada, ya kita mencoba memberikan solusi-solusi alternatif bagi Bapak Ibu guru supaya mau meningkatkan baik secara kompetensi. Kan kita kalau lihat guru kan banyak nih, ada pedagogiknya, ada sosial emosional mereka, kemudian profesionalisme mereka sebagai Bapak Ibu guru dan lain-lain. Nah, ini juga kompetensi sosial ya, termasuk mereka berada di lingkungan kita ini kan dengan kemajemukan yang beda-beda nih, apalagi Samarinda heterogen, ada berbagai suku bangsa dan berbagai karakter juga, yang sama-sama Jawa saja beda karakter gitu. Nah, ini saya rasa perlu berproses. Jadi memang selaku manajemen, walaupun secara usia saya masih di bawah rekan-rekan, saya harus jauh lebih bersabar. Yang paling penting itu menurut saya. Baik Pak Rizal, kalau bisa saya sedikit tarik intinya bahwa menurut Pak Rizal ini dari pembicaraan kita ini, bahwa kita tahu bahwa bukan hanya kebutuhan belajar peserta didik yang kita pahami, kebutuhan belajar Bapak Ibu guru juga perlu kita pahami bahwa mereka beragam. Ada yang budayanya bisa cepat, ada yang budayanya bisa agak sedikit perlu bimbingan, dan ada juga dari Bapak Ibu yang punya motivasi tinggi untuk berubah, tapi ada juga yang motivasinya masih perlu dibangun. Nah, baik, senang sekali Pak Rizal. Sungguh saya rasa ini adalah waktu yang sangat berharga buat saya, bisa ngobrol dengan Pak Rizal, kemudian dengan Pak Hendra selaku pengamat. Selanjutnya harapan saya nanti kita bisa ngobrol lagi ya Pak ya, di acara setelah ada beberapa aksi yang Pak Rizal lakukan, kita bisa punya waktu untuk ngobrol-ngobrol lagi. Saya ingin tahu apa akhir hasil dari yang trik-trik atau rencana aksi yang Pak Rizal rencanakan untuk Bapak Ibu guru atau untuk rekan sejawat yang ada di SMA 11. Baik. Secara teknis, kalau di implementasi kurikulum Merdeka ini kan dibangun dengan beberapa kekuatan. Yang pertama pemahaman konsep kurikulum, kemudian pemahaman prinsip pembelajaran, dan yang ketiga terbentuknya komunitas belajar. Nah, semua ini sudah kita miliki, tinggal pemaksimalan. Jadi di pemahaman kurikulum, saya selaku praktik baik untuk di kurikulum, insyaallah saya siap kapanpun. Kemudian secara prinsip pembelajaran juga kita sudah belajar bersama, dan kita juga punya rekan-rekan guru penggerak yang terus kita gerakkan. Hari ini alhamdulillah ada satu lagi nambah yang nanti akan jadi bimbingan kita juga. Kemudian ada sekitar dari 11 kurang lebih 8 yang melaksanakan proses pendaftaran di angkatan 8-10. Nah, ini menurut saya sebuah bentuk keberhasilan, dorongan dari manajemen untuk menggerakkan mereka secara otomatis. Nah, kalau mereka belajar melalui guru penggerak, mereka belajar melalui komunitas-komunitas, insya Allah ini nanti berjalan seiring untuk perubahan mindset. Memang waktu panjang. Kemudian langkah teknis berikutnya yang bisa saya lakukan adalah
mempercepat pembelajaran di komunitas guru bahagia gitu ya, sebagai komunitas di SMA Negeri 11 Samarinda dengan berbagai visi. Nah ini di minggu ini kita di kegiatan guru, insya Allah Sabtu minggu full ini Bu Hajarindah, tanggal 3 sampai tanggal 7 ada 3 topik, KTP, modul ajar, modul project termasuk, kemudian video pembelajaran. Nah nanti disambung dengan promosi pendidikan dan termasuk asesmen ya Pak Hendra ya, kita selesai selipkan di asesmen karena ada rekan kita yang kita kirim Pak Hendra dengan Pak Johan, itu kita kirim ke Surabaya untuk mengikuti asesmen kelas. Nah ini kita libatkan semuanya sehingga nanti dalam proses pembuatan modul ajar kita ini bisa menjadi modul ajar inspirasi buat sekolah lain. Harapannya begitu. Kemudian secara gerakan komunitas guru penggerak, komunitas guru bahagia kita di SMA 11 ini sebagai komunitas satuan pendidikan nantinya perlu kita bahas kembali apa program-program yang sifatnya mingguan yang bisa kita lakukan untuk potensi guru baik secara daring ataupun secara luring. Nah, itu yang perlu kita diskusikan lebih lanjut. Mungkin itu rencana saya belajar terkait dengan pemahaman perubahan teman-teman. Mantap sekali Pak Rizal. Baik, sudah tadi kita identifikasi, kemudian ada rencana aksi yang akan dilakukan, kemudian juga ada target tujuan yang dicapai. Nah selanjutnya terima kasih saya ucapkan, mungkin saya akhiri karena kita sudah di ujung sesi dan juga sudah saya tangkap apa yang kita bicarakan hari ini, bahwa intinya kita bagaimana bisa menggerakkan orang lain untuk menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi agen perubahan untuk keberpihakan pada murid ya Pak ya. Oke, terima kasih atas waktunya Pak Rizal. Semoga bisa segera kita laksanakan apa yang sudah kita rencanakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Hajarindah atas kesempatan yang diberikan. Baik, terima kasih Bu Rinda, Pak Rizal, Bu Rinda sebagai coach dan Pak Rizal sebagai coach. Di sini saya ingin menyampaikan beberapa refleksi terkait kegiatan yang dilakukan oleh Bu Rinda dan Pak Rizal tadi. Sudah sangat bagus sekali. Proses praktik, jadi ya praktik secara langsung, tatap muka, secara luring, praktek coaching ini dengan alur percakapan kita, mulai dari identifikasi masalahnya, tadi Bu Rinda menanyakan rencananya mau cerita apa, yang itu lengkap sekali, dan Pak Rizal juga menjawabnya dengan sangat baik. Kemudian tadi ada identifikasi beberapa masalah yang perlu diangkat Bu Rinda selaku coach, dan Pak Rizal juga menjelaskan secara rinci, yang mana saya menangkap di sini tadi intinya guru juga harus banyak belajar, bukan hanya murid gitu Pak Rizal dan Bu Rinda ya. Ternyata belajar itu dinamis sifatnya ternyata ya, harus belajar sepanjang hayat. Kemudian rencana aksinya tadi juga Bu Rinda sudah tanyakan, baik dalam waktu dekat ataupun jangka panjangnya Pak Rizal juga sudah menjelaskan secara detail. Tadi Bu Rinda juga menanyai juga secara detail, dan di sini juga tidak ada unsur yang namanya saling menggurui. Saya lihat dari proses ini sangat khidmat sekali diskusi pada siang hari ini. Lalu yang terakhir adalah tadi Bu Rinda sempat menanyakan bagaimana komitmen Pak Rizal dalam waktu dekat ini, apakah ada kegiatan yang harus dilaksanakan untuk supaya guru di SMA 11 ini supaya belajar lagi. Ternyata ada bahkan 3 kegiatan dalam 1 minggu ini ya. Oke, mungkin itu permasalahan yang atau refleksi yang sudah saya dapatkan secara keseluruhan. Saya beri aplaus 4 kaki, 4 tangan 4 kaki. Luar biasa. Terima kasih Pak Rizal, Bu Rinda. Terima kasih Pak Hendra. Semoga kita dapat terus melaksanakan proses coaching ini baik dengan kita bertiga sebagai guru penggerak maupun dengan rekan-rekan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Rinda. Ya, Apa kabar pagi. ini Bu Rinda? Alhamdulillah baik. Ini nampaknya senyumnya manis sekali ya. Alhamdulillah. Habis upacara kayaknya Bu Rinda ya. Sehat-sehat. Oke. Oke Bu Rinda, hari ini kita akan bincang sedikit sebagaimana yang Bu Rinda sampaikan kepada saya tadi malam. Apa nih yang mau diceritakan pagi hari ini yang cerah ini seperti wajahnya Bu Rinda?
Oke, baik Mas Hendra, saya manggil Mas aja gitu Oh, ya, boleh. supaya karena ini kan juga diskusi yang informal ya. Nah ini saya ini ada sedikit yang perlu ingin saya sampaikan, bahwa ketika kita ini berbicara tentang lingkungan yang ada di sekitar kita, tentang siswa kita, tentang rekan sejawat, nah ada beberapa hal ini yang mungkin sedikit membuat perasaan saya ini agak sedikit ingin sekali berbagi ataupun bercerita kepada Bapak Ibu semua ini yang sesama CGP. Mungkin barangkali di situ nanti setelah kita ingin bersurat pendapat, kita menemukan sesuatu yang bisa dilakukan untuk hal-hal baik berikutnya. Ya, ini tentang budaya positif. Nah, disiplin positif di sini yang saya maksud dengan kegelisahan hati saya di sini adalah ketika saya menemui ada beberapa rekan sejawat Pak Hendra. Jadi ada beberapa rekan sejawat ini yang masih menjalankan budaya punishment. Nah, kemudian ada beberapa penekanan di situ, bahkan mungkin masuk kategori nanti intimidasi dan bullying. Nah, di sini saya selaku mencoba menjadi agen perubahan, saya serba dilema bagaimana mengatasi hal itu, Pak Hendra. Oke, jadi saya menangkap apa yang dari Bu Rinda sampaikan, bahwasanya masih ada beberapa rekan sejawat nih Bu ya, yang mungkin dalam mendidik murid itu masih bahasa kasar kita atau sehari-hari kita lebih ke perilaku yang mengguli atau perhubungan gitu Bu Rinda ya. Nah, Bu Rinda sendiri pernah nggak melihat itu secara langsung di depan mata atau hanya laporan dari murid nih? Sebenarnya kalau dalam kasus itu yang pertama misalnya ada satu kegiatan gitu ya yang mengharuskan kita dan rekan sejawat mungkin bekerja sama di dalam satu kegiatan tersebut, kemudian di depan kita melihat adanya sedikit istilahnya kata kalau saya bilang cara yang lebih ke memaksa anak untuk mengikuti instruksi kita. Nah, padahal seperti yang kita pelajari bersama bahwa ketika kita menerapkan budaya positif di dalam disiplin positif, itu kita hanya menarik motivasi siswa untuk tergerak untuk menyadari bahwa mereka harus menghargai dirinya sendiri, bukan berdasarkan paksaan bahkan atau berdasarkan hadiah. Nah, di situ saya melihat langsung. Nah, kemudian juga ada mungkin beberapa ketika kita menjadi wali kelas juga di situ di dalam wali kelas ini ada beberapa laporan yang mungkin terjadi bahwa anak-anak memberikan keluh kesahnya kepada wali kelas karena memang wali kelas ini kan biasanya memang menjadi tempat curhat anak. Nah, di situ kita menemui ada beberapa kejadian yang mungkin saya berkesimpulan dan saya menganalisa bahwa itu seperti menekan dan mengintimidasi siswa. Berarti belum merdeka nih Bu ya. Padahal sekolah kita udah sekolah penggerak hampir 1,5 tahun nih Bu. Pelopor sekolah penggerak di Kalimantan Timur termasuk Bu ya. Namun masih ada beberapa oknum rekan yang membuat pembelajarannya menjadi tidak merdeka. Nah, Bu Rinda sendiri nih, saya sudah paham apa yang disampaikan Bu Rinda. Maksudnya Bu Rinda sendiri apa nih Bu dari yang Bu Rinda capai itu tuh apa sih tujuannya Bu? Oke, ini Pak Hendra ya. Kita diskusi informal ini harapannya setelah saya mengungkapkan masalah ini paling tidak ada pencerahan atau ada sedikit tukar pendapat antara kita. Jadi bagaimana sih kita mengatasi atau bagaimana kita menyikapi hal itu. Jadi sesuatu yang terjadi setelah kita mempelajari konsepnya, teorinya bahwa budaya positif itu seperti ini, disiplin positif itu seperti ini, bagaimana kita menumbuhkannya itu kita sudah mempelajarinya. Nah, kemudian dalam implementasi saya itu disuguhi situasi dan kondisi seperti itu. Nah, bagaimana kita menyikapi hal itu? Mungkin itu tujuan saya. Jadi agar saya ini mendapatkan satu wawasan ke depan supaya ke depannya nanti ketika ada terjadi seperti itu saya bisa menentukan sikap saya. Apa yang harus saya lakukan? Berarti ada semacam ini Bu ya nanti ya, ukuran generasi dan juga kalau ukurnya ya bagaimana kita juga sebagai pemimpin pembelajaran di kelas bisa membagikan itu terhadap rekan sejawat kita Bu ya di lingkungan SMA Negeri 11 Samarinda supaya terjadinya merdeka belajar tadi yang Bu Rinda inginkan tadi ya. Ibu Rinda sendiri sudah pernah melakukan itu secara langsung selama ini Bu?
Iya. Atau sejak Bu Rinda mengajar bahkan sudah melaksanakan yang namanya pembelajaran itu berpihak pada murid misalnya, apa Iya. bagaimana? Iya, oke. Karena gini, ya benar, ketika kita melihat seperti itu pasti kita berasumsi bahwa saya sudah melakukan, ternyata anak itu kadang-kala tidak perlu dipaksa. Jadi ketika anak itu melihat kita menjadi inspirasi bagi mereka, kemudian kita juga menanamkan karakter yang baik, nah kemudian anak-anak bisa berperilaku dengan baik, bahwa ini seharusnya yang kalian lakukan adalah bukan karena bapak ibu guru, tapi menghargai diri kalian sendiri, kemudian menghargai orang lain. Nah, kita sebagai agen perubahan, sebagai pemimpin pembelajaran di dalam kelas, pasti kita berusaha menerapkan, ayo nak bersama-sama, bahwa bapak ibu guru berbuat segala sesuatunya itu untuk kalian, supaya pembelajaran ini kalian yang senang, kalian yang aman, kalian yang nyaman dalam pembelajaran baik di kelas maupun di luar kelas. Mungkin itu Pak Hendra. Jadi sebenarnya Bu Rinda sendiri sudah menerapkan itu ya Bu ya. Artinya Bu Rinda sebenarnya sudah menjadi tauladan yang baik nih Bu bagi murid-muridnya. Cuman memang terkadang ketika kita di sekolah, namanya manusia ini kan punya pemikiran yang berbeda ya, kelakuan yang berbeda-beda gitu ya. Cuman bagaimana caranya kita bisa mempengaruhi secara langsung ataupun tidak langsung kepada rekan-rekan kita itu ya Bu Rinda ya. Nah, selama ini Bu Rinda pernah nggak berbincang dengan rekan-rekan sejawat ataupun oknum guru yang menurut Bu Rinda tadi belum melakukan kegiatan budaya positif atau yang pembelajaran berpihak pada murid tadi Bu? Oke. Sudah pernah atau belum? Kalau untuk berbincang hal lain mungkin pernah, tapi kalau berbincang tentang menyikapi sikap ataupun perilaku rekan sejawat tersebut belum Pak Hendra. Karena gini, kadang kita ini kritik ini sebenarnya kalau tergantung dari sudut pandang ya, baik dan tidak baik. Nah kemudian juga kita menghindari ada beberapa teman yang mungkin merasa saya lebih tua gitu. Jadi mungkin di sini saya perlu belajar untuk menggali lagi bagaimana kita bisa memberikan istilahnya kata pemahaman, namun tidak menyinggung rekan sejawat siapapun itu. Mungkin itu. Jadi secara langsungnya belum pernah dilakukan gitu ya. Belum. Tapi secara memberi tauladan mungkin sudah secara tidak langsung ya. Artinya mungkin bisa saja kita yang merasakannya ya Bu ya, merasakan ternyata pembelajaran gurunya ini lebih asik gitu. Saya lebih suka pembelajaran gurunya daripada si guru A, guru B dan sebagainya gitu ya. Nah, artinya di sini bagaimana kita mempengaruhi rekan itu memang sangat sulit untuk proses gitu ya. Namun seiring bertambahnya usia, seiring bertambahnya kedewasaan seseorang, mungkin saja hal tersebut bisa Ibu lakukan sebenarnya, cuman tinggal keberanian atau tidak saja Bu ya. Lebih ke komunikasi sih sebenarnya kayaknya Bu ya. Iya. Oke Bu, kita lanjut nih. Dari tujuan yang ingin dicapai tadi, budaya positif, pelajaran pendapatan murid, adakah kekuatan-kekuatan yang menurut Bu Rinda nih milikin gitu, supaya bisa mempengaruhi rekan sejawat gitu. Kalau misalnya Ibu memiliki kekuatan itu, berapakah nilai kekuatan itu saat ini skalanya, misalnya dari skala 1 sampai 10 misalnya. Lalu misalnya belum mencapai angka sempurna 10, nilai berapa yang ingin dicapai dalam waktu dekat? Kalau kekuatan dari bagaimana kita ini bisa menyikapi hal tersebut, kalau saya rasa ini kita dari yang pertama diri kita mungkin ya. Yang pertama kita harus mempunyai percaya diri. Nah, karena untuk memberikan pemahaman ataupun memberikan contoh ke orang lain itu kita harus percaya diri. Setelah kita percaya diri, baru kita bisa memberikan teladan atau menginspirasi orang lain. Nah, kemudian actionnya adalah caranya bagaimana dengan mengajak kolaborasi baik misalnya secara sederhana seperti ini, kita ajak ngobrol secara tidak langsung, secara informal mungkin ya. Nah, jadi di sini kita mengajak menuntun bapak ibu rekan sejawat kita mungkin untuk memahami bahwa seperti ini loh budaya positif, seperti ini loh disiplin positif. Nah, kalau nilai rentan saya melakukan hal itu menurut saya mungkin masih 5 Pak Hendra. Oke, kenapa saya
kategorikan saya kasih skala 5 karena di sini saya masih belum pede untuk melakukan itu. Nah, harapan selanjutnya adalah saya bisa pede untuk melakukan hal itu, dalam artian kita berpikir positif ketika kita menanamkan sesuatu yang positif. Mudah-mudahan respon maupun tanggapan dari rekan sejawat kita menjadi positif juga. Oke, Bu Rinda. Artinya di sini masih perlu peningkatan, Bu Rinda, ya, dari yang saya tangkap dari penyampaian Bu Rinda tadi. Jadi di dalam mungkin untuk membagikan ini sebagai praktik baik, mungkin bisa ke rekan yang lebih dekat dulu misalnya. Ya kan, Bu Rinda, ya? Kita kan masih punya teman dekat nih. Teman dekat seperti sistem kerjanya MLM, Bu Rinda, kan dari satu kepala ke kepala yang lain. Mungkin seperti itu, Bu Rinda. Mungkin bisa saja di teman Ibu Rinda yang A dekat dengan si B ini bisa menularkan yang tadinya Bu Rinda tidak akrab dengan si B, tapi si A, teman Ibu Rinda yang A akrab, itu mungkin bisa menularkannya seperti Bu Rinda, ya. Nah, kemudian dalam pelaksanaan ini Bu Rinda kira-kira nanti itu ada hambatannya nggak atau gangguan nih? Kalau misalnya ada, solusinya gimana tuh? Oke, pasti ya Pak, setiap kegiatan itu pasti hambatan, apalagi ketika kita berbicara. Kalau ada kata orang itu kan kita tidak perlu menjelaskan siapa kita kepada orang lain yang menyukai kita, dan kita pun tidak perlu memberi penjelasan yang apapun ketika orang lain itu tidak suka dengan kita. Nah, di sini mungkin hambatannya akan diminimalis adalah ketika kita berusaha untuk berlaku sebaik mungkin saja, menjadikan bahwa misalnya kita berlaku ketika kita menemui kasus anak-anak, kita tidak membentak-bentak mereka. Kemudian ketika kita menggiring anak-anak misalnya untuk sholat, untuk dan sebagainya, kita menyentuh hati mereka. Yang pertama kita sholat juga dulu misalnya, seperti itu. Jadi kita tidak perlu meneriaki. Kemudian ketika kita mengajak anak-anak ke lapangan, kita berkeliling juga itu. Nah, di situ mungkin yang bisa kita terapkan. Namun kembali lagi hambatannya adalah terkadang kita ini ada beberapa kegiatan yang bersamaan. Nah, di situ kita tidak bisa fokus. Nah, solusinya adalah ya ini, kolaborasi sama rekan sejawat. Nah, itu mungkin solusi yang baik. Jadi Bapak Ibu kita semua bekerja sama, akhirnya sebuah keputusan yang baik itu akan lahir dari kolaborasi yang baik tadi. Oke, berarti solusinya tadi saya tangkap bahwasanya gangguan pasti ada, ya, hambatan pasti ada, baik dari faktor kita sebagai guru maupun dari murid kita sendiri, ya. Lalu solusi yang bisa tawarkan atau ibu sampaikan tadi sangat bagus menurut saya nih, ya, karena Bu Rinda ini orangnya visioner nih udah nih. Tadi misalnya mau nyuruh siswa atau murid sholat nggak perlu teriak-teriak, jadi kita dulu kasih contoh nih, kalau sudah azan ya udah kita selesai stop aktivitas, kita ke masjid wudhu gitu, ya. Atau mau nyuruh ke lapangan upacara nggak perlu nyuruh siswanya teriak-teriak gitu, Bu, ya, kita langsung keliling di sana gitu, ya. Oke Bu, kita langsung saya mau minta jajak pendapatnya lagi di rencana aksi Ibu ke depan. Kan kita udah saya udah nanya tujuan Ibu Rinda apa, lalu identifikasi permasalahan itu sudah lengkap Ibu jelaskan, dan Ibu Rinda bahkan memiliki solusi-solusi yang ajib nih, bahasa Arabnya ajib gitu, ya. Nah, yang ketiga nih di rencana aksi nih Bu, dalam waktu dekat apa yang ingin Ibu laksanakan misalnya dari kegiatan tujuan budaya positif? Oke, yang pertama mungkin Ibu akan memperbaiki diri dulu pasti, ya. Kemudian yang kedua mencoba berkomunikasi dengan semua rekan sejawat, terutama yang kita pada saat itu kita temui melakukan hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan budaya positif tadi. Nah, mengajak seperti ini, ngobrol bincang-bincang santai, mungkin melalui teknik coaching ini kita menuntun mereka untuk menyadari, bukan kita menyalahkan, bukan. Jadi kita menuntun mereka untuk menyadari apa yang harusnya dan apa yang tidak seharusnya mereka lakukan berdasarkan kesadarannya Bapak Ibu. Seperti berkaca pada diri sendiri atau introspeksi lah, gitu, Bu, ya. Oke, saya tangkap. Kemudian Bu, ada nggak prioritas utama nih Bu yang menjadi kenapa harus melakukan ini?
Ya, prioritas bagi ibu sendiri. Oke, kenapa seperti itu? Ya kembali lagi bahwa kita sebagai agen perubahan dan kita sebagai pemimpin pembelajaran, bahwa kita harus menanamkan bahwa merdeka belajar, merdeka mengajar, kemudian berbicara juga secara umum kurikulum merdeka, bahwa semuanya itu harus berpihak pada siswa. Nah, ketika kita melakukan sesuatu yang tidak nyaman buat siswa, maka itu otomatis kan tidak berpihak pada siswa. Oke. Kemudian Ibu, strategi khusus nih, ada nggak strategi yang gitu nih menurut Ibu untuk melaksanakan itu supaya berhasilnya gitu? Kemudian ketika itu menurut Bu Rinda itu berhasil, ada nggak ukuran keberhasilannya itu di mana? Dilihat dari mana? Gimana sudut pandangnya di mana? Kalau tolak ukurnya dari pencapaian itu sebenarnya gampang. Ketika tidak ada lagi Bapak Ibu guru yang menerapkan misalnya hukuman, kemudian tidak ada lagi menerapkan teriak-teriak dan sebagainya, atau kekerasan atau pemaksaan lah sampainya gitu ya. Nah itu sudah menjadi ukuran. Nah kemudian siswa dengan tertib, siswa berdasarkan motivasi dari dirinya sendiri, mereka sudah melakukan kegiatan dengan senang, dengan aman, dengan nyaman. Nah itu adalah ukuran dari keberhasilan. Nah kemudian trik-triknya adalah yang pertama yang memulai dari diri sendiri, setelah itu menginspirasi orang lain, baru membujuk atau mengajak orang-orang di sekitar kita untuk memahami bahwa ini loh yang terbaik dan ini loh yang harus kita lakukan. Seperti itu melalui teknik tadi, tidak memaksa. Oke, ketika kita tidak memaksa kepada orang lain, maka otomatis sesuatu itu akan lahir dari hatinya sendiri. Oke. Jadi tingkat keberhasilannya tadi sudah Ibu sampaikan bahwasanya semuanya menjadi nyaman, siswa nyaman, dirinya nyaman gitu ya. Kemudian bagaimana caranya tadi menimbulkan motivasi intrinsik ya, Iya. motivasi dari diri dalam diri kita gitu ya. Kemudian ada nggak nih target Ibu dalam jangka waktu berapa nih, misalnya dalam waktu dekat ya, seminggu, 2 minggu, 3 minggu atau 1 semester ini gitu misalnya melaksanakan kegiatan ini? Oke, harapan saya sih, kalau diri saya akan mulai dari sekarang. Ketika saya mulai seperti itu, saya tidak akan pernah bersikap seperti itu kepada anak didik saya. Misalnya saya tidak akan memaksa, kemudian saya akan berusaha membuat anak-anak nyaman dalam belajar, dalam menyikapi satu hal. Kemudian yang kedua adalah saya akan berusaha bekerja sama dengan sesama rekan sejawat. Kapan? Secepatnya, kalau bisa mulai minggu depan yang kita laksanakan. Jadi agar ketika saya melihat seperti itu kejadian yang mungkin menurut saya adalah akan memaksa peserta didik, bahkan akan menimbulkan dendam, maka saya akan mencoba untuk berkomunikasi dengan rekan sejawat tersebut. Ini loh Pak, maksudnya anak-anak kayaknya lebih tertantang nih kalau seperti ini nih gitu. Jadi kita bukan menggurui, artinya kita memberikan pendapat kepada rekan sejawat. Ini berarti termasuk ke seluruh rekan sejawat, baik tenaga pendidik maupun tenaga pendidikan gitu ya, supaya semuanya menjadi nyaman, sekolah kita menjadi aman gitu ya, jadi belajar nyaman, datang sekolah semangat gitu ya. Oke, terima kasih Ibu. Kemudian kita masuk ke rencana di akhir, yaitu tanggung jawab nih Bu. Nah, atas dasar yang kita atau Ibu sampaikan tadi lengkap. Nah, kira-kira nih ada nggak komitmen Ibu ke depannya? Apakah kegiatan ini atau budaya positif yang Ibu ingin capai, tujuan Ibu menjadi guru yang membuat murid itu belajar menjadi menyenangkan itu, apakah hanya sebatas 1 semester, 2 semester, 1 tahun, 2 tahun, apa sampai Ibu pensiun nih kira-kira nih? Nah, ini yang pertanyaan sulit nih Bu ya, karena kan kita sebagai manusia itu pasti punya usia di mana usia itu kata orang tuh ada yang di zona nyaman dan lain-lain gitu Bu ya. Jadi silakan dijelaskan. Oke, kalau sebagai seorang pendidik ya, kita sekarang ini kan budayanya nggak boleh lagi siswa aja yang belajar. Bapak Ibu guru pun diharuskan dengan belajar sepanjang hayat. Nah, harapan saya ketika ada seperti ini menjadi budaya. Nah, ketika menjadi budaya, ini tidak berlangsung saat itu saja, tapi berkesinambungan. Dia akan terus-menerus terjadi, nah kemudian akan terus-menerus menjadi karakter kita, nah kemudian dia menjadi kebiasaan kita, bahwa kita sebagai pendidik itu hanya menuntun dan mengarahkan, terus kemudian memfasilitasi, nah bukan menekan, memaksa. Jadi kita berikan kemerdekaan
kepada siswa untuk mengambil keputusan yang bertanggung jawab akan diri mereka. Ketika mereka berpikir bahwa itu adalah menguntungkan ataupun tidak menyesatkan mereka, itu akan membahagiakan mereka. Mereka harus mengambil keputusan itu. Kita hanya sebatas memfasilitasi. Terima kasih Ibu. Jadi saya menangkap di sini kesimpulannya adalah budaya positif ini harus dilaksanakan di sekolah secara terus-menerus ya, supaya menjadi budaya yang baik di sekolah kita. Oke, terakhir nih Bu Rinda, sebelum kita ke kesimpulan nanti, kira-kira nih singkat saja Bu Rinda, kira-kira menurut Bu Rinda peran siapa yang bisa membantu Bu Rinda nih untuk melaksanakan budaya positif ini? Siapa saja? Apakah semua ataukah ada orang-orang tertentu saja? Oke, yang pasti ketika kita berbicara lingkungan dan budaya ini semua pihak terlibat di dalam sekolah, baik itu siswa, guru, tenaga pendidik dan kependidikan, kemudian juga termasuk manajemen dan juga pemangku kebijakan. Termasuk semuanya. tukang kebun? Iya, masuk Oh. otomatis. Misalnya contoh, ketika ada tukang kebunnya, kita di sini budayanya berbahasa Saboko, ada tukang kebun ternyata nih, apakah itu menjadi budaya? Nah, otomatis kita bisa kategorikan bahwa semua terlibat di situ, termasuk tukang kebun dan sebagainya, termasuk di dalam kegiatan yang bisa mensukseskan atau mewujudkan budaya positif. Baik, terima kasih Bu Rinda atas apa yang sudah disampaikan Bu Rinda. Jadi di awal Bu Rinda tadi sudah menyampaikan apa yang menjadi tujuan termasuk kesah Bu Rinda. Nah, ternyata dari cerita Bu Rinda ini sangat inspiratif bagi saya seorang coach, di mana saya tahu permasalahan-permasalahan yang Bu Rinda alami. Ternyata setiap unsur guru itu ternyata punya tujuan yang baik, tujuan yang positif, namun dengan cara yang berbeda-beda. Dengan adanya proses coaching ini, kita menjadi tahu gitu ya, menjadi nyaman gitu ya, menceritakan apa yang telah kita laksanakan. Nah, sebelum saya akhirin, dari proses coaching ini, Bu Rinda sebagai coach, saya sebagai Bu Rinda sebagai coach, saya sebagai coach, gimana perasaan Bu Rinda setelah mencurahkan isi hatinya, lalu ternyata Bu Rinda nih punya solusi muncul dari dalam diri, ternyata kan tidak perlu solusi dari orang lain gitu, ternyata ada solusi sendiri. Gimana perasaannya, lalu kedepannya apakah akan melaksanakan kegiatan seperti ini lagi atau gimana? Ya, oke. Setelah kita berbincang-bincang sejenak santai tadi dan kemudian juga dengan durasi yang tidak lama, saya merasa lega Pak Hendra. Nah, seperti itu juga saya merasa senang. Kenapa? Karena saya bisa berdiskusi, tukar pendapat dengan Pak Hendra, dan Pak Hendra menuntun saya untuk bisa menemukan solusi akan kegelisahan hati saya ini menyikapi situasi yang terjadi di sekeliling saya. Nah, di sini saya menemukan satu hal, yaitu bahwa kadangkala kita sebagai individu ini perlu orang lain untuk kolaborasi, dalam artian kita membagikan apa sih yang kita rasakan, apa yang kita hadapi. Nah, Pak Hendra di sini menempatkan posisi bahwa Pak Hendra tidak memaksakan bahwa ibu harus begini, tidak. Nah, disitulah mungkin yang menjadi inspirasi saya. Nantinya saya akan juga menerapkan kepada rekan sejawat yang lain untuk seperti itu. Terima kasih Bu Rinda atas kesimpulan yang sudah disampaikan Bu Rinda. Semoga tidak bosan-bosan untuk cerita, kalau ada yang diceritakan Bu Rinda, saya siap menampung kecuali jam 12 malam. Nanti Bu Rinda, sampai jumpa nanti di proses coaching berikutnya. Semoga sehat selalu Ibu. Amin. Semoga tujuan kita untuk memajukan sekolah ini tercapai dengan baik. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terkait dengan proses coaching pada kegiatan hari ini, yaitu tentang topiknya adalah budaya positif ya, untuk menggali informasi dari Ibu Rinda ya. Untuk pola alur kita yang sudah digunakan dalam proses coaching semuanya sudah lengkapi. Ada proses penarikan tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, serta tanggung jawab yang sudah disampaikan oleh Pak Indra selaku coach ya. Di sini juga saya melihat ada proses mendengarkan secara aktif, kemudian Bu Rinda dan Pak Indra sebagai mitra ya, yang punya kesetaraan, tidak ada yang merasa lebih. Kemudian ada pemberian kebebasan untuk bersuara ya. Jadi benar-benar diambil dari
solusi-solusi inspiratif dari Bu Rinda selaku coach atau yang punya permasalahan. Di sini ada beberapa solusi-solusi yang sudah disampaikan tadi, ya, cukup menarik menurut saya. Kemudian dari sisi coach Bu Rinda ini juga sudah melengkapi setiap pertanyaan-pertanyaan dari Pak Hendra, kemudian terbimbing ya melalui pertanyaan-pertanyaan itu untuk menggali informasi-informasi yang sebenarnya yang tadinya mungkin dalam keadaan bingung ya. Ketika berakhirnya proses coach ini, ada beberapa catatan-catatan yang saya lakukan yang menghasilkan sebuah solusi-solusi nih Bu Rinda ya. Nah, ini juga memang menarik, dan yang paling penting sebenarnya ini adalah perasaan bahwa plong ya. Nah, plong ini yang memang kalau biasanya kita ada proses monitoring atau evaluasi biasa kan agak gugup tuh, agak tegang. Nah, ini dengan proses coaching ini saya melihat Pak Hendra santai, tersenyum, kemudian aja juga lega menyampaikan dengan terbuka. Ini bagian daripada budaya positif juga yang perlu dikembangkan. Mungkin itu komentar dari saya. Selamat untuk Pak Hendra selaku coach dan Bu Rinda selaku coach ya. Nah, ini mudah-mudahan nanti kegiatan ini bisa berjalan dengan baik di waktu-waktu berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Hendra, sehat? Alhamdulillah sehat Pak Rizal. Jadi kita tadi sudah melaksanakan proses coaching ya. Jadi menurut Pak Hendra nih, apakah indikator ketercapaian pengembangan dari yang diinginkan dari coach ini menurut Pak Hendra apakah sudah tercapai? Bagi saya Pak Rizal, terhadap proses coaching pada hari ini menurut saya sudah tercapai, karena tadi ada beberapa hal yang saya lakukan dengan proses alur tirta itu, di mana Bu Rinda sebagai coachingnya dan saya sebagai coachnya. Sebelumnya kan kita sudah mempelajari mulai dari diri eksplorasi konsep, bahkan sampai ruang kolaborasi kita melakukan latihan dan praktik. Jadi di situ sedikit saya memahami proses percakapan kita ini dalam proses coaching. Jadi bagi saya, menurut saya sudah tercapai ya. Karena tadi saya dan Bu Rinda melaksanakan proses tersebut sebagai mitra, percakapannya cukup lancar Pak Rizal. Jadi ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait proses coaching tadi ya dari Mas Hendra ke Bu Rinda. Jadi pertama memang alur ceritanya sudah tergambar jelas ya. Jadi alur cerita sudah tergambar jelas, proses penggalian tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian terkait dengan rencana aksi dan tanggung jawab serta komitmen itu sudah tergambar ya. Jadi secara ininya alur ceritanya udah lengkap. Kemudian berdasarkan asumsi ya, ini adalah proses yang disampaikan oleh coach ya, dan sebagai pemikir sebuah persoalan dan menemukan solusinya sendiri ya dari proses alur cerita ini. Mungkin itu. Kemudian berikutnya menurut Pak Hendra nih, dari kompetensi yang dikembangkan, ada tidak hal-hal baru atau yang mau dikembangkan lagi dari kondisi proses coaching kemarin? Baik Pak Rizal, menurut saya masih banyak hal yang ingin saya kembangkan dari proses coaching ini, karena ini merupakan hal yang baru bagi saya Pak Rizal ya. Tidak mudah berbicara di depan mitra, apalagi mitra kita tersebut lebih senior, ibaratnya secara usia Pak Rizal ya, lebih senior, dan bahkan juga secara masa kerja lebih senior. Nah, yang saya kembangkan adalah dari menggali pertanyaan dari kompetensi itu supaya bisa lebih spesifik dan dalam lagi, sehingga bisa memunculkan atau menstimulus lawan bicara saya untuk menyampaikan isi hatinya dengan penuh potensi ya, dimana di dalam diri seorang itu pasti penuh dengan potensi, termasuk menimbulkan atau ingin yang saya kembangkan lagi adalah bagaimana menimbulkan motivasi intrinsik dari
seseorang tersebut. Karena dengan menimbulkan atau menumbuhkan hal tersebut pastinya akan menimbulkan solusi-solusi yang muncul dari dalam diri orang tersebut. Itu yang dua faktor itu yang ingin saya kembangkan secara spesifik. Unsur lainnya tambahnya adalah dari segi tata bahasa mungkin Pak Rizal, supaya tidak belepotan bahasanya, kadang-kadang sering belepotan kan ngomong gitu. Itu sih Pak Rizal. Perlu latihan ya. Ya, benar. Baik, demikian Pak Indra diskusi kita dari proses prasupervisi, kemudian kita sudah melakukan observasi juga, dan ini yang terakhir adalah tentang pasca percakapan kita ya. Jadi terima kasih banyak sudah percaya kepada kami untuk memberikan pengamatan, dan insya Allah ini akan kita jadikan budaya ya, budaya di sekolah kita. Terima kasih. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rizal.